ini. Oke, semoga semua teman-teman di sini sehat-sehat selalu, karena walaupun masih pandemi gini, kita masih bisa ya diizinkan untuk dapat menuntut ilmu bersama, terutama dalam bidang artificial intelligence ya, terutama dalam dunia data. Nah, di sini terutama kita akan belajar bersama dengan Pacman AI. Pertama, tadi ya saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam webinar atau workshop kali ini, yaitu Business Understanding terkait dengan data people. Dan pada hari ini tentunya kita sudah dibersamai dengan pemateri kita yang luar biasa ya, keren dan sudah expert lah di bidangnya ya. Ada Mas Immanuel Ambara. Nanti silakan teman-teman bisa banyak belajar dan jangan lupa untuk nanti bisa bertanya sesuai dengan apa saja yang mau teman-teman tanyakan. Dan sebelum kita masuk pada webinar atau workshop kita kali ini, mungkin ada beberapa yang dapat kami sampaikan ya. Mungkin di sini ada yang masih belum familiar dengan Pacman mungkin ya. Ada yang baru bergabung dengan Pacman. Di sini saya akan coba jelaskan apa sih itu Pacman gitu kan. Nah, Pacman itu sendiri merupakan suatu research startup yang berfokus pada penerapan dan pengembangan algoritma machine learning. Nah, kita sudah membuat berbagai macam service machine learning di berbagai bidang di Indonesia. Kita juga aktif menyebarluaskan pengetahuan mengenai analisis pola data menggunakan machine learning. Jadi kita sudah sekitar berdiri dari tahun 2017 ya, dan sebelumnya kita aktif mengadakan kelas-kelas terkait dengan machine learning. Dan di sini kita memiliki program, yaitu program non-degree terkait dengan Business Intelligence dan Data Science. Jadi di program non-degree ini, teman-teman bisa memilih dua program, yaitu Business Intelligence dan Data Science. Non-degree program ini sendiri merupakan program pembelajaran BI atau DS yang dirancang secara sistematis dan komprehensif bersama dengan para ahli. Nah, non-degree program ini sendiri dibuka pada Januari 2021 dan juga telah menghasilkan alumni-alumni yang mumpuni dan bekerja di bidangnya ya. Tadi pada pembuka atau video awal tadi sudah diberikan video testimoni bagaimana alumni-alumni dari Pacman ini bisa diterima dengan baik dan juga bisa berkiprah di dunia data science, machine learning ataupun BI di Indonesia seperti itu. Nah, sebelumnya Pacman sendiri sudah membuka kelas-kelas seputar data science ini sendiri, seperti kalkulus, Python, statistik, data Wong-Ling, dan juga data visualization, dan sebagainya. Nah, gimana sih terkait dengan program ini? Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan program durasi. Yang pertama, untuk Business Intelligence sendiri, kita ada 8 bulan program, di mana dalam 8 bulan program ini akan ada 16 kelas, 16 topik yang akan dipelajari dengan 128 live session weekend, dan juga setiap sessionnya itu akan kita tempuh atau laksanakan selama 2,5 jam. Dan kemudian untuk data science sendiri ini agak lebih lama ya daripada business intelligence, di mana kita ada 14 bulan program, yaitu ada 28 kelas di dalamnya, kemudian juga terdiri dari 224 live session weekend. Jadi kelasnya itu kita akan adakan weekend. Jadi teman-teman gak usah risau nih, mungkin ada yang masih kerja gitu kan, ada yang kuliah, jadi bisa banget untuk gabung dengan kelas kita di Pacman, karena kita menyelenggarakan kelasnya itu Sabtu dan Minggu, dan pada setiap sessionnya itu akan ada 2,5 jam pembelajaran. Nah, ini merupakan kurikulum dari Business Intelligence sendiri. Kita akan belajar dari dasarnya banget ya. Jadi jangan takut ataupun jangan ragu ketika memang teman-teman pengen dalam dunia data science gitu kan, tapi background-nya nggak ada statistik ataupun programming gitu. Karena kita akan belajar dari dasarnya aja. Dari sini ya, kurikulum untuk Business Intelligence, kita belajar Introduction to Business Intelligence, kemudian kita juga belajar basic Python sampai Project Lab BI gitu kan. Dan kemudian untuk data science sendiri ini lebih banyak ya, ada 14 kelas tadi, di mana kita akan belajar mulai dari kalkulus, Python gitu, basic Python, kemudian kita juga akan belajar project lab
Machine Learning Research and Statistics. Kemudian kita juga akan belajar terkait dengan Machine Learning Ops. Nah, untuk profil dari reviewer dan pengajar kita sendiri dapat dilihat ya bahwa Pacman menghadirkan para pengajar yang emang expert ataupun yang emang udah berkecimpung lama di bidangnya. Selain kita dari praktisi juga yang sudah bekerja di beberapa startup terkemuka di Indonesia, kita juga ada dari akademik ya. Jadi teori dan praktek akan sangat seimbang di Pacman yang kalian akan dapatkan ketika kalian bergabung bersama kita menjadi siswa di non-degree program Pacman AI. Dapat dilihat sendiri ya profil dari reviewer dan pengajar kita. Nah, berikut merupakan fasilitas yang bisa kamu dapatkan. Banyak kan? Jadi teman-teman nggak usah ragu ketika bergabung bersama kita karena di sini kita akan menyediakan berbagai macam fasilitas. Salah satunya adalah kalian bisa konsultasi terkait dengan modeling ya dan workshop juga. Bisa konsultasi terkait dengan materi yang di luar dari Pacman, juga ada career coaching workshop, kemudian juga ada counseling session. Jika kalian memiliki permasalahan terkait dengan pembelajaran, bisa banget didiskusikan dengan teman-teman dari Pacman yang memang background-nya itu dari psikologi pendidikan gitu. Kita juga memiliki curated job board, jadi kita menyediakan job board yang berisi lowongan pekerjaan yang sudah dikurasi oleh Pacman. Jadi di sini akan bisa banget kesempatannya besar banget untuk bisa langsung bekerja seperti itu karena nanti akan diarahkan. Nah, gimana sih program kita akan mulai itu awal Juni ya teman-teman. Di sini kita masih ada buka pendaftaran untuk periode Juni ini. Jadi jangan sampai ketinggalan karena kita akan mulai programnya ini Juni. Jadi teman-teman bisa silakan langsung kepoin dan bisa langsung masuk ya ataupun hubungi kontak kita. Mungkin bisa untuk info lebih lanjut bisa kunjungi website kita di pacman.io. Kemudian juga teman-teman bisa ke akun Instagram kita di Pacman AI, juga di Twitter kita di @pacmanai. Juga di sana sudah ada kontak-kontak yang bisa teman-teman hubungi ya terkait dengan pendaftaran ini sendiri. Oke, teman-teman, demikian tadi sekilas mengenai program kita. Semoga teman-teman bisa mungkin yang tertarik, jangan segan-segan untuk bisa hubungi Pacman sendiri, bisa melalui media sosial ataupun bisa langsung WhatsApp. Nanti tanya-tanya juga boleh, gratis gitu kan. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, kita akan arahkan sesuai dengan kemauan dari teman-teman semua. Dan jangan lupa ya bahwa di sini kita akan ada workshop kali ini ya terkait dengan business understanding. Mohon untuk teman-teman ketika nanti selama workshop berjalan, mohon untuk tidak mengaktifkan mikrofon, juga tidak mengaktifkan video gitu. Nah, di sini kita sudah bersama dengan Mas Noel. Selamat malam Mas Noel. Malam, Kamal. Sehat ya Mas? Semuanya sehat-sehat. Ini posisinya di mana nih Mas? Di rumah. Oke. Oke, mungkin langsung aja nih Mas, karena pada malam hari ini kita hands on ya. Langsung aja mungkin kepada Mas Noel untuk dapat berbagi ilmu terkait dengan materi kita pada malam hari ini. Monggo Mas. Oke, thank you Kamal. Halo teman-teman semua, sekali lagi selamat malam ya. Selamat datang juga dan salam kenal ya untuk malam ini. Semoga teman-teman masih semangat nih karena besok libur kan, jadi hari ini kayak weekend, kayak hari Jumat. Semoga teman-teman masih semangat dan udah pada makan malam ya, jadi bisa ngikutin dengan baik gitu, nggak kelaparan gitu ya. Nah, ini akan kita pelajarin business understanding for data people. Oke. Kenalan dulu. Ini profil saya ya, sekarang lagi di bagian consumer loyalty dan insentif di Gojek. Consumer loyalty itu ngurusin CRM gitu ya, kayak communication, kayak customer retention, customer churn gitu, terus loyalty juga masuk GoClub. Jadi produk baru kan dari Gojek. Teman-teman kalau yang belum daftar GoClub, daftar aja. Jangan lupa daftar GoClub gratis. Terus insentif juga itu
tentang mission dan subscription di aplikasi ya. Sebelumnya sempat di third party platform itu yang produk-produk third party-nya Gojek kayak GoMall, GoGift, tuh ya, dan lain-lain, ada kira-kira 8 sampai 10 yang lain. Sebelumnya juga sempat ngebantu di international expansion dalam membangun tim-tim di Vietnam, Thailand, sama Singapura. Tuh, terus ya udah yang lainnya udah kebanyakan lah ya, nggak usah dibahas, tapi bisa dilihat di sini. Oke, jadi sebenarnya rangkumannya tuh udah 10 tahun di bidang BI dan data nih, BI dan data analytics. Tuh, tapi tetap ada aja yang dipelajarin terus ya, terutama karena data di zaman ini, data itu kan berkembangnya pesat banget ya. Makanya senang juga ngeliat teman-teman yang udah join Pacman nih, karena ada interest di data gitu, jadi saya juga semangat gitu ngeliatnya. Oke. Ini outline dari agenda malam ini. Kita pertama belajar introduction dulu ya. Apa sih business understanding? Sebenarnya simple sih, tapi kenapa sih business understanding itu penting? Terus ada yang disebut dengan business acumen. Mungkin teman-teman sering dengar tapi kayak belum pernah tahu sebenarnya apa sih business acumen itu dan gimana sih caranya kita bisa punya business acumen. Terus yang ketiga, nah ini tentang analisis framework. Nah, di sini udah masuk, udah apa ya, udah mulai masuk ke hands-on nih. Sebenarnya masih teori, tapi itu nanti bahan buat hands-on-nya. Jadi apa sih framework yang biasa dipakai, terutama di Gojek ya, kayak saya bagiin standarnya Gojek sih ini. Jadi mungkin di tempat lain banyak framework yang lain yang bisa dipakai, tapi saya bagiin dari sudut pandang Gojek. Terus case study. Nah, ini di mana teman-teman nanti hands-on beneran. Teman-teman akan dibagi ke beberapa grup. Terus dikasih soal gitu ya, dikasih case study. Case study itu soal cerita. Kayak kalau di sekolah disebutnya soal cerita. Terus ya coba nanti pakai analisis framework yang udah dibahas di outline ketiga ini untuk menyelesaikan case study-nya. Yang nggak ada benar atau salah sih, jadi mau lihat aja teman-teman sekreatif apa gitu ya dalam menyelesaikan suatu problem bisnis dengan data gitu. Oke, terus setelah itu nanti kita minta teman-teman di grup itu presentasi ya, kayak kasih sharing ke teman-teman yang lain. Gimana? Oke, sebelum mulai masuk materi nih, disclaimer-nya, kalau teman-teman mau nanya, nggak apa-apa nanya di chat aja ya. Nanti disimpan dulu pertanyaannya sampai nanti saya akan agak pause gitu sih beberapa kali setelah beberapa section gitu buat ngejawab pertanyaan teman-teman. Tapi pertanyaannya kalau bisa yang relevan ke topiknya ya, jangan yang di luar topik. Itu. Terus di akhir juga, sebelum case study juga nanti saya akan buka pertanyaan lagi sih, sesi lagi buat diskusi. Oke. Oke, kita sebelum masuk ke materi lagi, nah, cek dulu nih siapa yang, ada nggak di sini yang baru masuk ke data team, baru join data team, gitu, atau baru mulai kerja di bidang data, gitulah intinya. Nah, di Zoom kan ada reaction tuh, teman-teman bisa buka reaction-nya nggak? Kayak kasih reaction jempol atau apa gitu, biar bisa kelihatan siapa sih yang baru mulai di data team. Pengen tahu, cek ombak. Oke, ada Aulia, Zoraida, Denny, Ade. Wah, pada baru nih data team. Yang lainnya berarti udah lumayan lama ya, udah mungkin setengah tahun atau setahun lebih nih di tim data nih kayaknya. Oke, ada Pawitra juga. Oke, nah yang baru-baru di data team ini, sebelumnya ada di bisnis team atau memang baru banget kayak first job-nya itu di data gitu?
boleh dijawab di chat kali ya. Oke. Beberapa pada dari IT. Oke. Mas Denny dari IT. Ada yang dari bisnis tim sebelumnya atau emang sekarang masih di bisnis tim? Auditor. First job. Oke. Oke, berarti memang ada yang baru banget, ada yang enggak ya, ada yang background-nya juga di HR nih ya, HR operation. Oh, ada head of data juga. Bayu Wirawan, dari mana nih? Head of data dari mana nih? Rahasia ya? Oh, dari oil and gas. Oke, cool. Oke, thank you buat responnya, teman-teman. Ini buat cek aja sih seberapa diverse sih audiensnya hari ini. Tuh, karena kita kan bahas business understanding ya buat data people ya. Jadi saya mau cek dulu nih. Kalau semuanya ternyata udah data people, berarti saya akan ngomongin banyak bisnisnya. Tapi kalau ternyata ada beberapa yang baru, jadi saya bisa touch beberapa dari datanya juga ya, karena tujuannya kan kita koneksi nih antara bisnis dan data. Oke. Ada yang dari IT front end juga. Oke, banyak dari IT juga ya, IT, HR, audit. Oke, kita masuk ya intro pemanasannya dulu nih. Apa sih pentingnya business understanding buat orang data? Tuh. Nah, statistiknya ini saya ambil dari source di bawah sini. Ya, ternyata ada 202 juta internet user di Indonesia nih as per Januari 2021. Pada populasi Indonesia itu 270 juta gitu. Tapi 200 jutanya sendiri udah internet users. Terus dari 2020 ke 2021 itu udah bertambah 16% pengguna internetnya, bertambah 27 juta. Dan penetration-nya udah tinggi banget nih ternyata di 2021, 73,7% ya. Artinya apa sih? Artinya dimanapun kita bekerja ya, pasti teman-teman juga udah sadar ya, dimanapun kita bekerja itu pasti ada yang berhubungan dengan internet, mobile internet ya, atau mobile application, sama data gitu ya. Nggak akan lari dari data, apalagi trennya udah data gitu ya. Bisnisnya driven by data gitu, data informed decisions gitu ya, pasti sering dengar kayak gitu ya, data driven decisions. Nah, jadi pasti itu juga salah satu alasan teman-teman kenapa ikut kelas kayak kelas di Pacman gitu ya, kelas data. Nah, jadi makin penting antara bridging antara bisnis dan data. Sekarang makin penting daripada tahun lalu, tuh ya. Startup apalagi sekarang makin banyak juga tech startup di Indonesia. Tuh. Nggak cuma di Indonesia doang ya, di dunia, tapi di Indonesia pun pasti udah kelihatan gitu kan, digital banking udah mulai bermunculan. Nah, itu tren 2021 sih kalau saya lihat ya. 2020 kan banyak fintech, sekarang tuh udah mulai banyak digital banking. Itu, dan semuanya pakai data itu. Tapi permasalahannya ini kan kadang sering disconnect, ya nggak sih? Kalau teman-teman udah pernah di tim data beberapa bulan, mungkin udah ngerasain nih, kadang suka disconnect sama bisnis. Contohnya kayak orang bisnis ngomong apa gitu ya, kita nggak ngerti kan. Kita ngomong apa, orang bisnis nggak ngerti. Kita dibilang nggak ngerti bisnisnya lah gitu, atau kita malah ngomongin orang bisnisnya kayak mereka nggak ngerti datanya gimana, nggak ngerti cara dapetin data, nggak ngerti cara baca data gitu. Itu sering banget kan kedengeran, ya ini orang nggak ngerti baca data gitu, atau ini orang nggak punya sense bisnis gitu. Itu sering banget, pasti relate banget ya nih Kak Aulia nih. Nah, makanya ada kelas kayak gini. Kita gimana sih caranya supaya kita bisa bikin jembatan. Jadi antara dua tipe manusia ini, jembatannya tuh terbangun gitu. Nah, tapi di kelas ini scope kita di bagian
business understanding buat data aja ya. Cuman nggak apa-apa nanti kalau teman-teman mau tanya data understanding buat bisnis, boleh juga sih. Tapi di slide presentasi ini sih itu yang dari kiri ke kanan ya, business understanding buat data. Nah, ternyata nih dari research itu juga dia bilang 80% employees itu nggak ngerti basic bisnisnya mereka, basic bisnis dari company-nya mereka. Banyak banget nggak sih? Kalau employee-nya 100, berarti 80 nggak ngerti bisnisnya. Kalau employee-nya 10, berarti cuma 2 orang yang ngerti bisnisnya. Mungkin itu CEO-nya doang gitu yang ngerti bisnis. Tuh ya, jadi sebenarnya menyedihkan banget gitu. Kenapa sih banyak orang yang nggak ngerti gitu bisnisnya. Mereka kerja, tapi mereka nggak ngerti company-nya itu sebenarnya ngapain. Nah, di situ yang kita mau coba pelajarin bareng-bareng nih, supaya semakin enak gitu ya kolaborasinya. Nah, ini keuntungan-keuntungannya. Kalau kita ngerti bisnis, kalau kita sebagai tim data, kita ngerti bisnis gitu ya. Dan ngerti bisnis ini apa, nanti kita bahas di section kedua. Tapi intinya kita kalau ngerti bisnis, kita bisa lebih ngerti the big picture. Ya, jadi kita understand how your work fits into the bigger picture, into the organization. Ya, apa sih kerjaan kita yang mungkin kayaknya receh gitu segini, tapi ini pengaruhnya apa sih di overall bisnis dari company-nya. Nah, itu kita bisa ngerti kalau kita ngerti banget bisnisnya. Ya. Terus ini tadi ngomongin jembatan yang tadi ya, sinergi between business and data teams, atau kalau kerja di product team sama product team juga product dan data team gitu ya. Kolaborasi lebih enak, ngobrolnya lebih enak, bikin project bareng-bareng ngerjainnya lebih enak kan. Nggak ada salah paham. Terus data driven decisions-nya yang dihasilkan dari project-project itu juga lebih efektif, ya kena tepat sasaran gitu, efektif, nggak melenceng lah dari tujuannya gitu. Karena kalau kita ngerti bisnisnya, kita pasti tahu kita kerjain sesuatu di data tujuannya ke bisnis itu kan, ke bisnis problem yang di situ. Kalau kita nggak ngerti, nanti kita akan jadi kayak exploration tapi random banget gitu, dan akhirnya nggak berguna gitu. Ngomongin nggak berguna, jadi kita ke yang keempat, significant business impact ya. Berguna banget ke bisnisnya, signifikan gitu, nggak cuman apa receh gitu ya, nggak cuman added value-nya cukup besar gitu, mungkin adding revenue atau nambahin jumlah user atau bantu bikin produk yang bagus gitu ya, dasarkan data, bantuin improve user experience gitu kalau ngomongin mobile application user experience ya. Pokoknya banyak banget yang bisa dilakuin dari data untuk nge-impact bisnis. Kan ini yang sebenarnya kita cari kan sekarang nih. Kalau zaman dulu, saya sih ngerasanya dulu tuh orang kerja ya udah demi gajinya aja kan. Yang penting menyambung hidup ya istilahnya. Yang penting dapat gaji, dapat uang gitu buat makan, buat memenuhi kebutuhan. Tapi sekarang orang-orang nih di Indonesia udah mulai sadar kayak kerja itu bukan cuma uangnya doang kan, tapi kayak fulfillment-nya. Kalau dari Simon Sinek tadi barusan, tadi apa kemarin barusan post di LinkedIn, dia bilang apa yang kita kerjain itu bikin kita happy. Tapi kenapa kita kerjain itu yang bikin kita merasa fulfilled gitu. Makanya saya juga join Gojek itu karena saya ngerasa Gojek itu bisa bantuin saya buat punya impact gitu ke society, ke masyarakat, ke bisnis. Gitu. Oke. Nah, ini orang-orang data atau data scientist itu bukan kebanyakan sih, beberapa punya cara berpikir yang salah. Gitu ya. Ini myth atau fallacy nih. Mereka suka bilang kayak, give me data, I can do wonders gitu. Kasih gue data, pokoknya sediain datanya, nanti gue akan bikin sesuatu yang bagus gitu, bikin suatu rekomendasi atau bikin suatu data
produk-produk yang bagus berdasarkan data. Nah, memang nggak selalu salah sebenarnya ya, tapi nggak selalu juga ini cara yang benar gitu. Kayak kadang-kadang kita, kayak tadi kita udah sempat bahas ya, ada problem bisnis nih, misalnya, aduh customer kita udah nggak beli produk kita lagi gitu, atau customer kita udah mulai nggak pakai aplikasi kita gitu, nggak buka-buka lagi aplikasi kita gitu. Pasti customer nggak nonton lagi streaming website kita gitu. Itu kan problemnya, tapi kita harus ngerti banget itu problemnya gimana, kayak prosesnya gimana di situ ya, proses-proses kayak semuanya itu, baru kita pakai data buat bantu kita ngejawab masalah itu. Gitu. Kalau kita nggak tahu masalah itu, kadang-kadang kita jadi ngasih insight atau ngasih result yang kurang tepat. Ya. Nah, kalau teman-teman pernah lihat life cycle ini, data mining life cycle atau any data project life cycle gitu, sebenarnya business understanding itu ada di yang pertama ya. Jadi starting point-nya kita adalah ngerti dulu bisnisnya. Oke. Terus kita ngertiin datanya, dan kadang habis kita ngertiin datanya nggak cukup, kita harus ngertiin lagi bisnisnya gitu ya. Ada sisi-sisi tertentu yang kita belum paham gitu. Balik lagi ke data gitu. Terus baru deh kita mulai prepare datanya, baru kita mulai bikin modelingnya, evaluate modelnya gitu, terus deploy gitu ya. Evaluate juga bisa balik lagi ke bisnis gitu ya, karena kita kan sebagai orang data ya nggak perlu malu sih untuk ngakuin, kadang-kadang kita juga susah untuk ngertiin bisnisnya gitu kalau kita nggak terus coba belajar atau coba ngerti gitu ya, coba ngobrol sama orang-orang bisnis buat ngerti gitu. Jadi memang ini penting banget ya, ini faktor yang lumayan menentukan nih project ini bakal sukses apa bakal nggak sukses, ya sukses atau gagal gitu. Kalau kita nggak ngerti awalnya, fail di awalnya, itu bisa jadi seluruh projectnya ini gagal atau kurang sukses, gitu ya. Nggak sesukses seharusnya, itu bisa juga. Oke, ya ini tadi sih udah sempat dibahas-bahas juga apa yang terjadi kalau kita fail di business understanding. Kita jadi mencoba menyelesaikan solving business problem yang salah, yang bukan sebenarnya. Itu actual business objektifnya nggak tercapai. Ya, yang kita kerjain jadi irrelevant, nggak berguna. Gitu. Terus kita bisa aja, kita ngerti data, tapi kita bisa pakai datanya untuk menghasilkan output yang salah. Gitu. Atau kita pakai data yang kurang tepat untuk menghasilkan output kita. Ya. Makanya kita juga harus ngerti nih gimana data itu di-collect, how the data is collected, ya gimana data itu di track atau direkam atau di store di database kita. Kadang kan kita ada punya data research, itu yang paling tricky sebenarnya kan, data survei gitu ya. Itu kadang-kadang susah juga langsung diartiin plek-plekan gitu ya. Kadang orang kan, kita nggak tahu kan orang waktu ngejawab survei itu mereka asal jawab atau gimana ya, apalagi kadang-kadang kebanyakan survei itu free text kan, mereka nulis-nulis itu kita salah ngertiin gitu, atau mereka nulisnya seadanya aja gitu. Nah itu kita harus ngerti tuh data surveinya kayak gimana supaya kita jangan salah pakai. Terus data yang lain, misalnya data yang di aplikasi misalnya, itu banyak banget kan data di aplikasi. Tapi kita juga harus ngerti data itu mulai di track-nya kapan. Ya, waktu kita klik, misalnya di aplikasi Gojek gitu ya, kita klik homepage, terus homepage-nya kebuka. Nah, itu kan ada data tuh. Nah, data itu direkam saat apa? Tuh, terus ketika ada event berikutnya, misalnya kita klik yang lain, nah itu gimana tuh merekam datanya? Pakai ada identifier-nya nggak gitu? Ada timestamp-nya atau enggak? Ada customer atau user properties-nya apa enggak? Yang kayak gitu-gitu ya. Technical details banget, tapi kita harus ngerti supaya kita nggak salah pakai datanya.
Dan itu kita juga harus bantu orang bisnis nih kadang-kadang ya. Sering sih kita harus bantu orang bisnis buat ngertiin mereka juga data apa aja sih yang available itu. Terus gimana sih cara pakai datanya, gimana cara nge-translate datanya ke bisnis konteks. Nah, itu kan sering banget tuh di BI kita berusaha nge-transform data dari raw data ke bisnis konteks gitu ya. Itu juga di sini. Oke. Nah, kalau kita fail di business understanding juga, kita bisa implementasi produk kita bisa jadi salah atau nggak efektif. Ya kan, misalnya kita bikin machine learning model gitu, udah bagus-bagus, udah susah-susah, prediction-nya udah, skornya udah tinggi-tinggi gitu ya. Terus kita implement, tapi kok ternyata hasilnya nggak sebagus yang kita expect gitu. Nah, itu pasti salah ternyata gitu ya. Ternyata bisnis objektifnya bukan itu gitu. Misalnya kita predik hal yang salah atau kita pakai feature-feature yang salah di machine learning pipeline-nya gitu. Makanya hasilnya kok meskipun skornya tinggi tapi kok hasilnya nggak sesuai sama ekspektasi gitu ya. Dan berikutnya no positive or added values ya. Jadi meskipun machine learning modelnya udah diimplement tapi nggak ada gunanya gitu. Akhirnya dimatiin atau kita disuruh ulang dan sebagainya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak? Kita udah selesai di section pertama. Ini baru pemanasan, baru intro-intro aja. Pada relate nggak nih? Kalau yang jadi data nih, biasanya pada relate nih. Belum ada yang mau nanya kali ya. Mungkin saya tunggu 5 detik lagi. Karena masih awal juga. Oke. Oh, ada nih. Ya, dari Kak Ade ya. Jadi step awalnya definisi masalah. Yes. Nanti kita bahas di framework-nya ya. Di section ketiga itu tentang analisis framework. Itu kita bahas. Dan benar, step pertama itu mendefinisikan masalahnya. Oke. Nah, sekarang di section kedua, kita bahas tentang business acumen. Sering dengar nggak sih business acumen itu disebut-sebut gitu ya, kalau di job description atau di job posting gitu suka dibilang punya business acumen yang baik gitu ya, having good business acumen, business sense gitu. Nah, itu maksudnya apa sih? Itu kadang-kadang orang bawa-bawa aja istilah ini tapi nggak ngerti artinya apa. Terutama nggak ngerti gimana caranya punya business acumen. Tuh. Nah, kalau dari beberapa source gitu, saya juga cari-cari kan apa sih definisinya gitu dari banyak media gitu. Ada yang bilang ini, the keenness and speed in understanding and deciding on a business situation. Jadi kayak kemampuan dan kecepatan gitu ya dalam mengerti suatu situasi dan bikin decision gitu, mau ngapain di situasi itu. Tuh, the business acumen. Ada juga yang bilang ability to make sound business decisions, ya, kemampuan membuat business decision yang benar gitu, yang clear dan tepat by combining a number of factors. Ya, jadi ngambil beberapa faktor, beberapa aspek gitu buat dapetin the best outcome for a given situation. Ya, jadi ada situasi tertentu, gimana caranya kita dengan cepat dan dengan tepat gitu ngambil dari beberapa aspek gitu ya, terus bikin decision. Misalnya ada produk yang nggak laku atau apa gitu, atau produk baru, ada tren baru gitu, gimana caranya kita bikin decision, kita mau ikutan trennya atau kita nggak usah ikutan trennya gitu. Kalau kita mau ikut tren itu saat yang tepat itu kapan, sekarang atau besok gitu ya, macam-macam sih business situation. Nah, ini yang lebih panjang lagi, dia bilang ability to take a big picture view of the situation, ya, big picture tadi, terus di weigh it up quickly, ditimbang-timbang, terus make a logical sound decision confidently, and influence others to agree with you.
Ya setelah kita ngerti gitu, gimana cara kita mempersuasi gitu ya, persuasi orang-orang dan mempengaruhi orang-orang supaya setuju juga sama decision kita. In order to, tujuannya buat positive impact towards achieving the objectives of the organization. Again, tujuannya organisasi itu sendiri, ya kan, bukan tujuan pribadi, bukan kita maunya doang, senang-senang aja gitu ngerjain sesuatu itu tanpa nge-relate ke bisnis objektifnya. Itu. Nah, sebenarnya ini definisinya panjang-panjang, tapi simpelnya adalah ngerti, ya, the ability to understand how business operates. Kemampuan untuk mengerti gimana sih bisnisnya dioperasikan gitu. Bukan cuma punya business sense atau ngerti doang nih, misalnya apa ya, misalnya di perusahaan kayak Gojek gitu, bukan cuma ngerti doang kayak bisnisnya, oh ini food delivery, ini kurir gitu ya, GoSend, terus yang GoRide itu ya bawa orang gitu, naik motor, GoCar bawa orang naik mobil gitu. Bukan cuma itunya doang, tapi understanding the process gitu ya, how they operate. Gitu, kayak suatu GoCar gitu, mereka operasinya gimana sih? Berarti ada banyak kan, ada driver, tuh drivernya juga harus di training dulu, sekarang harus divaksin gitu ya, terus dicek juga suhunya gitu. Terus ada mobilnya harus diregister gimana, harus disinfect dulu kan, sekarang disemprotin atau dicuci pakai disinfektan. Udah gitu, apalagi customer-nya juga harus sediain aplikasi buat pesen kan. Terus pemesanannya itu gimana sih prosesnya? Pertama, buka dulu Gokarnya, terus masukin tujuan gitu kan. Habis masukin tujuan, terus lihat harga, itu pilih kendaraannya antara yang Gokar biasa atau Gokar L yang muatnya lebih banyak orang gitu ya. Terus habis itu apalagi? Pilih payment method-nya kan, mau pakai cash atau mau pakai GoPay. Gitu. Terus habis itu order gitu kan. Setelah order, prosesnya apalagi? Gitu kan, prosesnya ternyata ada machine learning model atau ada automation model yang nyari nih driver terdekat dari lokasinya si customer gitu. Dicari yang terdekat dan yang paling cepat akan nyampe, dan juga ada machine learning model gitu buat nge-rating drivernya ini bakal cancel atau enggak ya gitu. Kita juga di rating gitu kan, customer ini bakal cancel atau enggak. Jadi itu ada sistem yang lumayan kompleks nih, kayak cocok-cocokin kayak jodoh gitu ya, customernya dijodohin sama drivernya gitu, supaya jangan customer yang suka cancel dapat driver yang gimana ya gitu misalnya. Gitu. Terus setelah itu ya selesai tripnya baru ada payment-nya GoPay. Kalau pakai GoPay-nya mulai GoPay-nya dipotong ya setelah tripnya selesai gitu. Terus kita kasih rating dan sebagainya. Itu ngerti itu ya, panjang penjelasannya, tapi itu maksudnya ngerti prosesnya gimana sih gitu dalam suatu bisnis operation. Bukan cuma ngertiin Gokar itu ngantar orang dari satu tempat ke tempat lain doang ya. Jadi itu yang namanya business acumen, yang ngerti dari segala aspek, dari aspek operation, dari aspek logistik, dari aspek apalagi experience, dari aspek finansial gitu. Harganya tadi itu harga mana yang diambil Gojek gitu ya. Kayak 100.000 Gokar misalnya, Gojek dapat berapa, driver dapat berapa gitu-gitu. Itu yang kita harus ngerti juga kalau kita mau punya good business acumen. Oke, pause dulu. Biar agak meresap juga ke teman-temannya sebelum kita lanjut. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilontarkan gitu, atau kita bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan ini kalau kita mau belajar buat ngerti business acumen itu gimana. Oke, jadi kayak pertama, how does the company make money? Ya kayak revenue kita dari mana sih gitu. Ini dulu saya tanyain terus nih waktu saya join Gojek di 2016 kan. Ya, revenue dari mana sih? Ini semuanya promo, semuanya gratis gitu ya. Gitu. Well, jawabannya kan kita belum punya revenue waktu itu ya.
belum punya profit. Nah, kalau sekarang kita udah dapat profitnya dari mana? Gitu. Produk-produk apa aja yang yang berkontribusi ke profit gitu. Ini ya pertanyaan pertama yang biasa paling gampang ditanyain. Karena kalau kita ngerti, berarti kita akan turut menyukseskan company kita untuk make money, ya nggak sih? Karena itu yang menentukan kita digaji apa enggak. Kita dapat bonus apa enggak nanti tahun depan gitu. Jadi kita kerjanya ya sesuai tujuan ini ya. Kayak kita bikin company kita semakin sukses juga dalam making money. Terus who are the largest players in industry ya? Kompetitor kita siapa aja gitu. Kita ada di posisi berapa? Ini penting juga ya kan buat ngertiin tren yang terjadi di sekitar kita, terutama di industri kita. Kayak Gojek sama Grab itu posisinya gimana di Indonesia, gimana di Singapura, gimana di Vietnam, Thailand. Gitu. Ada player-player lain nggak yang kecil-kecil yang mungkin akan menjadi ancaman buat kita misalnya. Gitu. What is the role of an individual in this company? Kayak kita punya job desk banyak kan, tapi kita ngerti nggak sih masing-masing mereka tuh ngapain? Contohnya di tim data ada data analis, ada data scientist, ada machine learning engineer, ada data engineer, ada data warehouse engineer, ada Android developer, ada iOS developer, ada product manager, ada product engineer. Apa bedanya product engineer sama data engineer gitu ya? Apalagi banyak banget kan, dan saya ngomongin semuanya dari Gojek sih ya contohnya, tapi teman-teman mungkin bisa mulai ngebayangin sendiri nih di industri teman-teman gimana. Udah ngerti belum sih role masing-masing itu? Kalau udah ngerti, kayak kita bisa nggak sih memanfaatkan mereka ya dalam tanda kutip, kita kerja bareng mereka, kolaborasi bareng mereka dalam mencapai suatu tujuan yang sama, kayak revenue, customer, atau apa gitu ya. Terus yang keempat nih, who are the users of the product or services that we provide? What are their needs? Ya. Customer kita siapa aja? Kalau di Gojek kan customer-nya nggak cuma end user ya, nggak cuma orang yang pakai GoFood, orang yang pakai GoRide, tapi kita juga nge-treat merchant GoFood itu sebagai customer. Driver juga sebagai partner dan customer juga gitu, karena mereka juga memakai platform kita untuk mendapatkan uang, ya kan? Terus kebutuhan mereka apa aja? Nah ini beda-beda kan kebutuhan saya sebagai customer Gojek beda, kebutuhan saya sebagai employee Gojek beda, kebutuhan merchant apa gitu kan di Gojek, mereka kenapa join Gojek, apa yang mereka cari, driver gitu kan kebutuhannya apa, partner misalnya kayak tadi GoGive kan kita partner sama kitabisa.com, apa sih yang dibutuhin kitabisa.com gitu, karena mereka juga pakai platformnya Gojek gitu. Jadi apa kebutuhan mereka, kita sering nanya nggak sih ke mereka kayak selama ini gimana pengalaman lo pakai Gojek, gimana pengalaman lo sejak join Gojek gitu ya, ngertiin gitu kayak kebutuhan mereka tuh apa sih, apa yang bisa diimprove, apa yang bisa kita kerjain tuh. Terus nah yang terakhir, what could be the potential outcome or motivation behind a product launch-nya, kayak kita ngeluncurin GoClub gitu buat si loyalty programnya Gojek, tujuannya apa sih, mau ngapain sih gitu, itu kita juga harus paham gitu, supaya kalau kita ngerjain project-project buat support GoClub, kita ngerti gitu tujuannya mau ngapain, kita ngerti data-data kayak gimana yang mau kita pakai, hipotesa apa yang kita mau tarik, yang kita mau buktiin gitu ya, eksperimen-eksperimen apa yang kita mau coba gitu buat produk-produk ini. Kalau kita nggak ngerti kenapa produk ini di launching, kenapa produk ini diluncurin gitu, misalnya kenapa Gojek merger sama Tokopedia gitu ya, itu kalau kita nggak ngerti juga susah gitu ya untuk kita kerja sebagai seorang orang data itu. Kayak researcher ya dari konsen. Iya, jadi memang sih ada tim research sendiri sih di Gojek, tapi kita juga berusaha ngerti juga gitu ya kenapa sih kita kadang-kadang minta juga kan tim research buat
ini tolong dong bantuin kita bikin research kecil ke pengguna Gomart gitu. Waktu itu kan Gomart mau di relaunch ya. Ingat nggak sih Gomart sempat dimatiin dari Gojek terus dihidupin lagi. Nah itu kan sempat ada research-nya. Itu saya sempat bantuin tuh jadi researcher juga. Kita kadang kita minta bantuan researcher juga buat ngelakuin research ini. Maniki inget nih pemakai Gomart nih ternyata. Iya, tapi kita juga tanpa bantuan mereka kita pun bisa nanya ke customer gitu ya. Misalnya kita punya teman dan keluarga kan yang pemakai Gojek juga atau punya saldo GoPay gitu misalnya. Atau apa sih? Ya yang lain ya. Misalnya kerja di telco yang pakai Telkomsel gitu. Itu kan kita pasti punya teman dan customer yang kita bisa tanya. Ya. Terutama ya tanyanya kalau bisa jangan sampai bikin mereka komplain dan kita jadi CS gitu ya. Tapi tanya kayak di aspek tertentu nih di tempat kita sekarang kerja, misalnya saya kerja di loyalty, ya saya akan tanya apa yang bikin lo terus pakai Gojek misalnya. Itu. Atau gini misalnya orang-orang install Gojek itu tujuannya apa sih? Tujuannya mau install terus ini customer baru ya. Let's say customer baru. Install Gojek itu langsung dipakai atau enggak sih? Gitu kan? Kadang ada yang install aja ya nggak sih? Oh teman-teman pada install Gojek terus dia install, terus didiemin sampai 6 bulan gitu baru dia register email dan nomor teleponnya. Terus berapa bulan kemudian dia baru pakai, cobain pertama kali naik GoRide atau cobain pertama kali pesen GoFood gitu. Nah itu kayak gimana sih orang-orang emang rata-rata kayak gitu atau mereka install terus langsung register langsung pakai gitu ya. Jadi banyak banget kan user behavior yang kita bisa gali gitu sebenarnya dari research informal yang kita bisa lakuin ke teman-teman atau ke colleagues juga kan, kolega-kolega di kantor. Gitu. Oke. Nah, karakteristiknya tadi kan kita punya pertanyaan-pertanyaan itu ya. Itu menuju ke karakteristik yang ini. Seseorang dibilang punya business acumen yang baik kalau dia punya karakteristik ini. Dia mampu untuk ngambil essential information ya. Jadi informasi dan data-data yang penting dia tahu gitu cara ambilnya. Dia tahu cara dapetinnya gimana. At least dia tahu harus minta ke siapa. Gitu. Terus bisa juga fokus ke key objektifnya. Ya, jadi objektifnya apa? Revenue atau user atau experience gitu. Itu bisa fokus ke sini. Able to recognize the options available for solving problems. Suatu problem itu nggak cuma bisa diselesaikan dengan satu cara kan. Banyak jalan menuju Roma. Apa sih opsi-opsi yang bisa dilakuin? Gitu. Terus kita bisa menimbang nih opsi-opsi ini dalam solving problem. Mana yang kira-kira paling bagus dipilih gitu ya. Tergantung situasi kan. Kalau situasinya urgent, kita harus cari yang paling cepat. Mungkin kita harus ngorbanin kualitas gitu untuk sementara gitu. Tapi yang penting cepat dulu misalnya. Ya, able to select the right approach to overcome obstacles ya. Milih opsi tadi terus approach-nya gimana? Mau approach dari bottom up, top down, atau customer first, atau revenue first gitu ya. Banyaklah approach. Dan understand the consequences. Ya, misalnya ada 3 option buat solving problem. Kita ngerti nih option pertama, apa yang dikorbanin, option kedua, apa yang dikorbanin. Kalau kita gagalnya seberapa besar gitu-gitu ya. Ini karakteristik yang yang terakhir, able to set plans in motion. Bukan cuma ngerti doang, bukan cuma tahu-tahu doang, tapi bisa bikin plan dan bisa set the plan in motion, bisa jalanin plan itu, dan getting things done. Ya, jadi bukan ngerti doang, tapi bisa walking the talk. Bisa actually getting things done. Ya, jadi karakteristik ini ada 6, harusnya masih ada lagi sih, tapi ini 6 yang saya lihat lumayan penting untuk dibagiin ya. Jadi tadi kita ngerti bisnisnya, operate-nya gimana, dan sekarang udah mulai ke problemnya nih.
kalau ada suatu problem, ada suatu situation, gimana cara kita pakai pengetahuan-pengetahuan kita tentang bisnis tadi, pengertian-pengertian tentang bisnis untuk menyelesaikan masalahnya dan sukses gitu. Oke, banyak ya. Dan ternyata kayaknya nggak gampang gitu untuk menjadi seseorang yang punya business acumen yang baik. Caranya gimana? Ini tadi sebenarnya kita udah bahas-bahas juga sih, punya pertanyaan-pertanyaan yang tadi gitu ya, untuk understanding the business model atau business process. Ini tadi saya sempat cerita juga kan, Go-Kart tuh gimana. Itu tadi saya pilih Go-Kart karena lebih pendek. Kalau saya pilih GoFood tuh lebih panjang perjalanannya, prosesnya. Tuh. Terus learning the financials ya. Revenue-nya, kita dapat revenue dari mana? Itu kan tadi pertanyaannya. Driver cut-nya berapa? Ya, porsi drivernya berapa? Porsi Gojek-nya berapa? Kalau customer bayar, diskonnya tanggung siapa gitu. Ya, yang pasti nggak ditanggung driver ya. Diskonnya pasti ditanggung Gojek atau ditanggung merchant gitu di GoFood. Terus follow the industry and market trends. Kayak kompetitor ngelakuin apa sih gitu. Trennya lagi apa sih, kayak Shopee bikin Shopee Food. Kita harus was-was atau kita harus gimana gitu. Ya, macam-macam gitu. Terus leverage what every function bring to the table. Kayak tadi kita cari tahu kan masing-masing job atau peranan orang di company yang kayak data engineer, data scientist, product engineer itu mereka ngapain dan mereka bisa nambahin value apa buat project kita, ya nambahin gimana, apa yang bisa kita ambil dari mereka, apa yang bisa kita kolaborasi gitu. Dan yang ini, yang kayak research gitu, yang kayak tim research, listen to customers, ask your customers, gitu. Cari tahu pain points mereka gimana. Ya, cukup ini sih, tapi ini bukan proses yang bukan proses yang kita pelajarin sebulan atau 3 bulan terus kita jago, enggak sih. Ya, ini pasti proses ini kita harus terus revisit setiap hari, gitu ya, karena setiap hari pasti ada aja yang kita pelajarin. Saya contohnya testimoni pribadi, udah pindah-pindah di Gojek udah 4 tahun lebih ya, dan itu udah pindah-pindah ke beberapa tim kan tadi di slide di awal. Pasti ada aja bisnis model yang saya baru tahu gitu. Dan sampai sekarang pun udah 4 tahun lebih di Gojek, masih banyak lagi bisnis model yang saya belum terlalu ngerti gitu, karena emang belum ada kesempatannya untuk ikutan di project-project yang terkait gitu. Financial ini juga saya masih belajar, kayak Gojek itu mau IPO itu gimana sih gitu ya, kayak proses IPO tuh harus gimana sih, terus konsekuensinya kalau udah IPO jadi apa sih gitu, saham-saham tuh jadi gimana ya, itu kan kita harus coba ngerti juga gitu ya. Follow industry, market trends, kayak ngelihat berita-berita, baca-baca blog, baca-baca Twitter misalnya, industri lagi ngapain gitu ya, dan macam-macam semuanya. Jadi banyak banget yang kita bisa lakuin, dan ini prosesnya continuous ya, looping gitu ya, selalu rekursif gitu-gitu lagi ya, karena pasti ada hal yang baru. Oke. Ini contoh lagi, kayak misalnya di CRM itu ada channel-channel apa aja sih yang kita harus ngertiin. Tuh, untuk CRM kan Customer Relationship Management ya, buat teman-teman yang kurang familiar sama terms-nya. Ini gimana caranya kita nge-reach customer, gimana caranya Gojek ngomong ke customer dalam tanda kutip. Bisa melalui push notification, bisa melalui inbox message, bisa melalui shuffle cart gitu ya, bisa melalui newsletter di email, dan macam-macam lagi, ada lagi. Tapi CRM sih fokusnya ke sini contohnya. Jadi saya juga baru join CRM di bulan Maret gitu. Jadi saya juga baru mulai ngertiin gitu, kayak apa aja sih channel-channelnya, dan masing-masing channel ini ada keuntungannya, ada kekurangannya kan, ada pros and cons-nya, ada limitasi masing-masing. Kita harus bisa ngerti gimana
treatment kayak apa yang paling cocok untuk suatu customer yang begini, terus pakai channel apa gitu ya, terus kirimnya kapan, jam berapa gitu misalnya. Kopinya kayak teksnya ini harus kayak gimana gitu buat customer yang tipe-tipe tertentu ya, misalnya customer orang anak sekolah mungkin tulisannya beda gitu kalau kita ngirim sesuatu. Kalau customer kita udah lansia mungkin tulisannya beda lagi gitu ya. Warna mungkin beda, email juga mungkin beda-beda gitu ya. Jadi banyak banget limitasinya. Banyak banget customization-nya. Tuh. Ditanya sama Mas Ade juga, butuh prerequisite pernah punya usaha nggak sih? Nggak juga sih. Nggak juga. Kalau memang punya usaha, biasanya pasti lebih punya sense bisnis ya, secara rata-rata. Tipikalnya gitu. Tapi kalau nggak punya usaha pun, bisa dipelajarin gitu. Bukan berarti kalau kita nggak pernah punya usaha, kita nggak bisa ngerti. Tuh. Dan kita bisa pelajarin dari macam-macam orang kan, bisa dari orang yang di sini, yang di tim ini misalnya, atau bisa dari teman kita yang memang udah lebih ngerti. Ini contoh berikutnya yang GoFood. Karena tadi saya udah cerita yang Gokar, ya mungkin GoFood-nya nggak usah terlalu lama kali ya. Tapi kan banyak banget. Ini udah simplified. Ya sebenarnya nggak sesimpel ini. Gitu. Jadi pilih item. Sebelum pilih item kan harusnya ada pilih merchant dulu kan. Pilih merchant, terus pilih item. Dan di kita sebagai tim data pun kita harus ngerti data-data apa di masing-masing step ini yang bisa kita pakai itu buat, misalnya saya mau bikin machine learning model buat bikin rekomendasi makanan gitu ya. Saya harus ngerti data-data apa dari masing-masing step ini yang bisa saya pakai buat features dari machine learning itu. Misalnya waktu pilih merchant atau pilih item, kita bisa dapetin kayak tipe makanan apa sih yang mereka explore, ya kan? Tipe merchant apa sih yang jual dessert, atau jual minuman, atau jual makanan berat. Kalau makanan berat jual yang Western atau yang Asian atau Indonesian, gitu ya. Terus make a booking. Ini ada data-data juga kayak waktu dari pilih item ke bikin booking ini, behavior mereka gimana sih? Mereka pilih item langsung booking, atau mereka explore macam-macam item, lihat harga, nggak jadi kemahalan, balik lagi pilih item yang lain, lihat harga, lihat jarak, terus nggak jadi lagi gitu ya, atau mungkin lihat apa gitu yang bikin mereka bikin order GoFood gitu. Mereka pilih rekomendasi yang pilih makanan yang direkomendasi sama aplikasi yang di atas-atas itu ya, di banner-bannernya, atau mereka tipe yang scroll sampai bawah, mungkin setengah jam untuk milih makanan gitu. Ada nggak sih teman-teman yang, saya sih pernah sih, saya pernah sih kayak setengah jam lihat-lihat milih makanan, akhirnya nggak jadi beli, akhirnya nggak jadi pesen karena udah bingung sendiri. Ada juga yang langsung lihat promo apapun yang diskon nih, kayak Mbak Niki nih ya, Mas Bayu juga ya, apapun yang diskonnya gede itu yang dipesen, bodo amat, lagi pengen ayam, kalau yang diskon adalah bebek ya udah belinya bebek lah, bodo amat gitu ya misalnya. Udah lewat jam laparnya apalagi. Oke, terus dari sini searching driver, ini kan data-data apa yang kita bisa tarik dari sini? Driver yang jaraknya dekat, driver yang ratingnya bagus, terus setelah dapat drivernya juga ngechat apa enggak sih gitu ya. Biasanya kita bisa bikin feature juga kan, bisa ambil feature juga kan untuk customer yang biasanya mereka chat-chatan sama driver atau enggak sih gitu. Kalau ngechat juga chatnya yang cuman oke Pak, sesuai aplikasi gitu, atau mereka chat yang lebih spesifik, misalnya jangan sambalnya dipisah ya gitu, atau apa ya, plastiknya dikaretin gitu, atau gantung di pagar aja gitu ya. Itu kan kita bisa ini
bisa banyak data yang kita bisa ambil dari situ. Terus dispatch driver, nah ini drivernya disuruh jalan ke merchant-nya. Kalau sekarang kan merchant udah bisa accept ordernya duluan kan, baru drivernya di dispatch. Tapi dulu itu merchant nggak bisa kan, tiba-tiba drivernya datang dan merchant-nya lagi tutup, restoran lagi tutup, atau yang barang yang kita pesan habis, makanan yang kita pesan habis gitu ya. Itu banyaklah datanya dan prosesnya ya. Sebenarnya kita coba ngertiin data dan prosesnya dari keseluruhan ini. Terus setelah drivernya ambil item juga delivery-nya berapa lama. Terus setelah makanannya nyampe, kita tipe customer yang langsung kasih rating, atau kita tipe customer yang hajar dulu makanannya gitu, baru berapa jam kemudian kebetulan buka aplikasi lagi, diminta rating gitu ya. Terus kita tipe yang ngasih rating apa enggak sih? Jangan-jangan kita nggak peduli sama rating gitu. Kita tipikal orang Indonesia yang nggak mau ngasih rating 5 ya, karena apa? Bilangnya kesempurnaan hanya milik Tuhan gitu. Jadi saya nggak mau kasih rating 5, harusnya 4 aja gitu. 4 itu paling bagus. Itu macam-macam lah customer. Tapi itu data-data yang kita bisa tarik dan bisnis proses yang kita bisa ngertiin di setiap industri dimanapun kita berada. Intinya gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak sebelum kita masuk ke section ke-3? Belum ada? Atau ada yang mau cerita? Mau sharing pengalaman mungkin boleh juga. Belum? Oke, kalau belum kita lanjut ya. Ini udah mulai menuju ke hands-on nih. Sekarang sebagai tim data, apa sih approach-nya untuk solving business problem? Gimana cara kita bisa bikin suatu analisis atau bikin suatu modeling dengan melibatkan business understanding kita tadi. Ya, ini ada 6, tapi enggak. Ya, kadang-kadang, ini di Gojek ada 6 ya, biasanya yang kita pakai. Tapi di tempat lain mungkin ada cara-cara lain juga, which is fine. Ya, but this is working di Gojek, jadi saya mau share juga ke teman-teman. Oke, pertama, nah ini tadi sempat ditanyain sempat ditebak sama Mas Ade ya. Iya. Step awalnya adalah definisi masalah. Defining a clear problem statement. Ya, jadi ada suatu suatu situasi. Problem statement-nya apa? Masalahnya dulu apa? Oke, itu yang paling penting. Kemudian objektifnya. Ya, kita mau menyelesaikan masalah ini atau kita cuman mau, kadang masalah kan nggak harus diselesaikan ya, nggak semua masalah harus diselesaikan. Kadang-kadang mau ditinjau lagi kan, dieksperimenin atau diapain. Jadi objektifnya apa? Mau langsung ke masalah itu atau mau membuktikan sesuatu, bisa juga. Hipotesis. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang yang udah sering ngerjain data gitu, kita punya hipotesis kan, atau bukan sering ngerjain data, tapi kita udah punya pengalaman misalnya. Nah, ada suatu problem dari GoFood misalnya, terus kita udah punya pengalaman pakai GoFood, dan kita bisa bikin hipotesa. Kayak, oh ini orang-orang nih nggak suka order, atau orang-orang ordernya lama, itu karena A, B, C gitu. Ya, biasanya kita udah punya hipotesa. Atau orang bisnisnya punya hipotesa, biasanya yang request project ini punya hipotesa. Dan kita coba buktiin hipotesa itu di analisis atau di modeling kita. Terus metrik. Ya, metrik ini penting karena ini yang akan dipakai buat measuring the success. Ya, kalau kita nggak punya metrik, kita nggak tahu kerjaan kita sukses apa enggak. Ya, contoh metrik itu kayak number of users, ya, total revenue. Kalau di Facebook, number of friends. Di Netflix misalnya, number of hours, berapa jam kita streaming. Di YouTube, number of watchers misalnya, atau subscribers gitu ya.
itu metrik-metrik yang kita pakai buat ngitung suksesnya. Jadi metrik ini kita akan monitor gitu ya setelah kita deploy ML model atau deploy launching suatu produk, kita monitor metrik ini naik apa turun gitu, atau stagnan atau gimana. Tuh. Terus metodologi ini gimana kayak tadi ya, kita coba ngertiin ada data-data apa dan bisnis proses apa-apa yang terlibat di dalam suatu GoFood order atau GoCar order. Nah, kita mau pakai data-data yang mana untuk project kita kali ini gitu. Nah, kita kreatif apa enggak sih gitu ya. Kadang-kadang kita kurang kreatif nih sebagai orang data, kadang-kadang kita kurang kreatif juga, kayak kita taunya yang umum-umum aja. Kita kurang bisa lihat dari angle-angle yang lain. Itu metodologinya. Bisa juga limitasi sih. Kadang-kadang data itu, kita perlu suatu data, tapi data itu nggak bisa kita peroleh. Nah, itu kita masukin ke metodologi. Kayak, oke, limitasinya tuh kayak gini loh. Kita asumsi kayak gini. Karena beberapa data points kita nggak bisa ambil. Jadi kita asumsi aja. Tuh. Mungkin kita kasih margin of error sekian persen. Ya, itu masuk di metodologi. Terus, ini yang penting juga, yang terakhir adalah rekomendasi. Kita kasih next step-nya mau ngapain. Ya, jangan lupa, ini sih, bagian ini. Kalau enggak, kerjaan kita jadi terlupakan gitu aja. Kita udah kerja seminggu, 2 minggu, 3 minggu, terus ya udah gitu. Kita kasih ke user kita, kasih ke orang bisnisnya, terus ya udah. Cukup tahu aja. Itu kan sayang ya. Tapi kalau kita punya rekomendasi, kita bisa ngarahin gitu. Itu yang namanya ini data-driven insights atau data-driven decisions. Ya, itu karena rekomendasi yang kita suggest lewat data atau model yang kita udah kerjain. Jadi kita kasih misalnya ini kita rekomen buat bikin eksperimen, kita rekomen buat launching produk ini di jam segini, kita rekomen buat apa ya, marketingnya lewat TikTok aja, jangan lewat Facebook lagi misalnya, jangan lewat Instagram lagi karena TikTok lebih laku gitu ya sekarang. Itu rekomendasi contohnya. Jadi kita bisa track juga setelah kita kasih rekomendasinya berguna apa enggak nih, sukses apa enggak, melalui metrik yang kita udah define juga tadi. Ya, jadi ini framework-nya. Nanti teman-teman di hands-on exercise-nya coba pakai framework ini ya untuk ngedefine case study-nya. Oke. Ini contoh-contoh lain, kayak ada problem statement kayak gini, sales gitu ya, sales performance nggak achieve target, customer setelah lebaran berhenti beli produk kita, terus website kita misalnya banyak visitornya tapi kok nggak ada yang beli gitu, kenapa? Terus rekomendasi produk atau rekomendasi makanan atau rekomendasi film apapun itu ya, kok nggak personalize gitu. Kayak saya cowok tapi kok rekomendasi produk-produk cewek gitu misalnya, kenapa kayak gitu. Terus contoh lagi, current delivery price itu misalnya harga ongkos kirim kok terlalu murah ya, jadi kita nggak bisa dapat profit dan sebagainya contohnya. Ya, kita coba nge-translate problem statement itu ke objektif dan ke matrix. Misalnya kalau problem statement-nya ini yang sales nggak achieve target, berarti objektif kita misalnya ya, ini contoh aja, bisa aja ada objektif lain, tapi ini contohnya kita boost sales-nya supaya achieve target. Metriknya apa? Metriknya monthly sales atau monthly sales growth. Ya, growth-nya dari bulan ke bulan berapa sampai nggak ke target. Bisa juga metriknya udah berapa persen kita mendekati target ya, udah 80% dari target atau masih 60% dari target. Nah, itu metrik-metrik yang kita bisa define buat analisa ini. Kalau contoh problem statement ini, customer berhenti beli produk kita setelah lebaran, ini real case nih, sering ya kan, sebelum lebaran kok
banyak yang beli tapi setelah Lebaran mulai turun dan nggak naik-naik lagi. Itu kenapa? Define lah objektifnya juga. Kita kasih treatment, mungkin kasih campaign, kasih promo supaya customer kita tertarik lagi untuk beli produk. Metriknya apa? Metriknya misalnya before after Lebaran gimana perbandingannya. Another example, ya ini yang websitenya banyak visitor tapi nggak beli-beli. Gitu. Yaudah kita gimana caranya supaya customer itu lebih mau beli gitu ya, lebih interested untuk beli, nggak cuma window shopping doang. Metriknya conversion rate, ya sering dengar nggak sih conversion rate dari visit ke purchase? Ya kalau yang visit 100, yang purchase-nya 80, berarti 80% conversion rate. Itu contohnya. Product recommendation, nggak personalize. Customer cowok, kenapa dia rekomend barang-barang cewek? Gitu. Nah, kita bikin personalized product recommendation, atau kita betulin, misalnya kalau udah ada ML modelnya, kita betulin supaya lebih personalized lagi. Metriknya yang di-track apa? Nah, number of transaction yang berasal dari rekomendasi itu. Kita kan bisa track ya, kalau kita deploy model, kita bisa track kan, ini rekomendasi, itu ada flag-nya. Yang lain tuh organik, gitu. Yang ini doang rekomendasi, dan kalau mereka klik ini, terus mereka beli, nah itu kita bisa catat tuh sebagai performance dari model kita, misalnya. Contoh terakhir, yang delivery modelnya nggak generate profit, pricing scheme, ya skema pricingnya nggak generate profit, objektifnya ngapain? Ya, mungkin kita betulin, kita tweak lagi pricing scheme-nya supaya kita bisa profitable. Metriknya kita coba lihat net revenue ya, total profit. Bukan cuma revenue, tapi net revenue yang udah dipotong pajak, dipotong pengeluaran, dipotong cost macam-macam, karena kita tujuannya profit. Ya, ini kan detail-detail gitu ya, kadang-kadang orang salah nentuin metrik. Mereka udah tahu problem statement-nya, mereka udah tahu objektifnya, tapi salah nentuin metriknya. Kayak tadi contohnya, yang di track metriknya mungkin gross revenue gitu, padahal kita harusnya track net revenue. Di website misalnya yang mereka track kok visitnya doang, padahal harusnya nge-tracknya transaction-nya, jangan cuma visit-visit doang gitu ya, nggak. Beberapa company masih ada di stage, di tahap mereka menarik customer untuk visit-visit website atau buka-buka aplikasi, tapi beberapa company juga udah sampai di tahap di mana mereka care sama transaction, ya kan, berapa orang yang beli, berapa orang yang order. Tuh. Nah, itu jadi penentuan metrik juga penting supaya jangan salah nge-define-nya. Oke, guys. Sebelum ke case study ini udah jam 7.48 ya. Sebelum ke case study, ayo kita diskusi. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau sharing pengalaman? Nih. Dia buka kolom chatnya. Nih, habis ini kita langsung case study. Teman-teman nanti akan dibagi ke grup, ke breakout rooms. Oke, boleh. Mau raise hand, mau ngomong atau mau chat, terserah. Halo Mas. Halo. Mas Noel, selamat malam Mas. Malam, Mas Bayu. Ya, mau tanya Mas tentang business understanding dan juga seputar yang tadi diterangin. Ini pengamatan aja nih ya. Pengamatan yang mungkin nanti juga bisa dibahas gitu atau dikomentari oleh Mas Noel. Boleh. Ini pengalaman sehari-hari gitu. Kebetulan kan ada toko merah, toko biru. Ini tapi retail nih ya, retail sektorial nih, bukan startup gitu. Nah, kelihatannya gitu kalau kita kasat mata ini kayaknya sih saling bersaing gitu kan ya. Cuman saya nggak tahu strategi bisnisnya itu strategi bisnis karena mengikuti flow yang tadi atau bukan gitu. Saya ngeliat kadang kalau misalnya merah promo, biru tuh nggak promo. Tapi biru promo, merah nggak promo. Jadi seolah-olah dibandingkan dengan
masuk ke Red Sea gitu yang berdarah-darah, kayaknya mereka lebih cenderung supaya nggak bersaing, mungkin hidup dua-duanya akhirnya saling mengisi. Kalau situ promo, sini nggak promo gitu loh. Yeah. Nah itu saya nggak tahu itu lahirnya dari business understanding dengan melihat kompetitor atau enggak. Dan suatu keputusan bisnis gitu bisa aja kan memilih tidak bersaing gitu ya, tapi kita mengisi segmen yang lain gitu ya. Nah itu gimana menurut pendapat Mas dan pengejauhantahannya lah di bidang di bidang startup gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Thank you Mas Bayu. Ada yang mau komen nggak nih sebelum saya komen dari teman-teman yang lain? Ada yang punya pengalaman serupa nggak? Boleh nih diskusi-diskusi. Udah. Ya, kalau benar sih Mas Bayu, menurut pengalaman saya juga nggak selalu, meskipun mereka bergerak di bidang yang sama, retail yang sama gitu ya, tapi nggak selalu juga mereka promo bareng-bareng gitu ya. Strateginya, kalau kita cuma bisa mengamati dari jauh, karena kita nggak kerja di mereka gitu kan, mungkin kita nggak kenal sama karyawan-karyawannya. Ya kita jadinya bisa mengamati dari jauh aja, dan it's fine sih. Kita berusaha bikin asumsi gitu, kayak tadi mungkin marketnya beda gitu ya, jadinya si merah promo tapi biru nggak promo, mungkin biru lagi fokus ke hal yang lain atau ke market yang lain. Ya nggak apa-apa sih kalau kita asumsi kayak gitu strateginya, karena kita nggak tahu juga kan sebenarnya gimana, nggak bisa kita validasi juga gitu, kecuali kita kenal sama karyawan atau kita baca artikel berita tentang mereka gimana gitu sih. Jadi tapi itu gini, jadi yang penting bukan benar atau enggaknya asumsi kita, tapi kita berusaha ngerti apa enggak strateginya. Di situ business understanding-nya main kan. Kita berusaha ngerti nggak sih? Karena kalau kita nggak berusaha ngerti, kita dangkal banget gitu loh kerjaannya jadinya. Analisa kita atau produk-produk kita itu jadi dangkal gitu, karena kita nggak mengasah kemampuan kita di understanding bisnis itu. Jadi doesn't actually matter kayak bener apa enggak asumsinya. Yang penting kita coba aja. Mungkin kayak gini gitu ya skenario-nya, mungkin kayak gitu. Terus kita coba diskusiin sama orang-orang. Menurut lo gimana gitu. Nanti kan dapat wawasan baru ya. Intinya pengetahuan umum, pengetahuan finansial dan business sense-nya jadi terasah gitu. Jadinya mungkin nggak langsung directly berpengaruh sama kerjaan yang lagi Mas kerjain sekarang, tapi in the long run itu akan berpengaruh sih, akan kelihatan kayak kualitas dari kerjaan Mas atau kerjaan timnya Mas itu kualitasnya beda gitu. Itu sih kalau menurut saya ya. Karena kita ya memang benar, kita nggak bisa selalu tahu kan apa yang terjadi sama mereka. Gitu Mas Bayu. Gimana? Mau komen lagi boleh sih. Gitu komen. Nah, teman-teman lain. Oke, Mbak Nasa mau nanya, boleh? Silahkan, boleh di-unmute. Halo, tes. Ya, kedengeran. Oke, kedengeran ya, Mas ya? Ya, Mas, sebenarnya saya mau nanya sih, untuk melakukan problem statement itu sebenarnya kita harus sampai sedalam apa? Soalnya kan biasanya kan
dari kita mulai problem statement mainnya, misalnya kayak salesnya turun nih, kenapa salesnya turun? Itu kan kayak problemnya itu ada banyak, apakah mungkin memang produk kita yang tidak diterima, atau misalnya produk kita yang tidak bersaing, itu pun ada faktor-faktor lain kan, kayak dari kompetitor dan segala macam. Dan kalau untuk menentukan problem statement itu sampai berapa dalam dan seberapa luas dan sampai mana batasannya sih Mas? Apakah itu akan dijabarkan lagi satu-satu kayak gitu? I see. Itu sih Mas. Oke. Thanks Manasa. Tanya juga bagus dan penting nih. Coba kita balik ke slide yang tadi ya. Problem statement. Nah, di sini tuh problem statement sebenarnya lebih ke masalahnya sih. Jadi masalahnya kan tadi ya, sales-nya turun gitu. Itulah problem statement-nya. Nah, kalau mau lebih dalam, itu biasa kita define di hipotesis. Tadi kan Mbak Nasa punya hipotesa produknya yang memang nggak bagus. Atau hipotesanya mungkin bulan ini karena after Lebaran mungkin duitnya habis gitu ya, jadi orang nggak beli lagi. Itu kan hipotesa-hipotesa. Dan ini bisa banyak. Nah, pertanyaannya di yang ditanyakan yang harus sedalam apa, harus sebanyak apa. Nah, itu balik lagi kita mau kolaborasi sama tim bisnisnya itu sampai gimana gitu. Kita kan karena kita harus rasional kan. Kalau kita mau ngebuktiin 10 hipotesa, pasti waktu yang dibutuhin nggak akan secepat kita ngebuktiin satu hipotesa kan. Jadi ini kayak deal-dealan gitu loh sama tim bisnisnya. Nah, kita mau lihat dari mana. Dan kadang-kadang dan ini selalu gitu sih maksudnya. Karena hipotesa tuh bisa banyak banget dan selalu kita harus pilih. Oke, kita mau ambil dari angle yang ini aja dulu untuk sekarang. Karena mungkin kita perlu coba aja satu-satu gitu. Dalam bulan ke depan kita mau melihat increase di sales gitu. Tapi kita nggak bisa, kalau itu dalam bulan depan, berarti kita cuma punya berapa hari lagi gitu kan, let's say. Kita cuma bisa buktiin satu hipotesa, atau kita cuma bisa ngerjain satu metodologi gitu, metodologi atau satu metrik. Ya udah nggak apa-apa, kita kerjain itu, kita coba ngelakuin perubahan, misalnya eksperimen atau kita ubah produknya sedikit gitu sesuai dengan output yang kita analisa gitu tadi ya, dan kita lihat di bulan depan itu bukti resultnya gimana, benar nggak dia menaikkan sales gitu. Kalau ternyata benar, bagus gitu kan. Tapi kalau ternyata enggak, wah kita harus coba hipotesa lain, kita harus coba approach lain. Dan itu perlu waktu lagi, perlu resource lagi gitu kan pasti. Jadi memang deal-dealan sih sesuai situasinya, urgent apa enggak, magnitude-nya segede apa. Kadang-kadang ada suatu project yang long term kan, long term gitu kita nggak harus kerjain satu-satu gitu, kita bisa aja kumpulin beberapa hipotesa, terus kita kerjain semuanya, terus ini long term plan-nya kayak gini gitu ya. Dari seluruh itu kita bikin planning lagi untuk long term gimana. Jadi tergantung masing-masing kebutuhan bisnisnya, problem statement-nya gimana. Makanya itu yang clear harus di sini, di problem statement-nya. Dan di objektif. Kayak kita mau nge-achieve apa dalam waktu berapa lama. Itu dengan resource berapa banyak. Dengan data yang available-nya berapa banyak gitu, berapa lama misalnya datanya. Karena kadang data punya sebulan doang, kadang punya data setahun, kadang punya data 3 tahun. Gitu sih, jadi scope-nya juga harus dibikin clear di problem statement dan objektif supaya bisa benar-benar enak lah dua-duanya. Tim data enak, tim bisnis juga enak. Gitu sih, Mbak. Oke, sip. Ada yang mau nanya lagi? Atau udah nggak sabar nih mau hands-on?
Sekarang udah jam 8, kita berarti bisa mulai hands-on kali ya. Kecuali ada yang mau nanya lagi, nggak apa-apa. Kesempatan terakhir. Oke, mungkin belum ada, ya udah kita lanjut ke case study. Ada ya? Ada. Oke. Mas Bayu lagi, boleh. Ini Mas, apa namanya, juga sharing ini kan kadang dalam setiap bisnis itu nggak selalu manis gitu ya. Ada juga pahitnya, ada juga hal yang mau di solve itu dari proses ini nggak selalu berhasil gitu. Apa namanya, banyak juga gitu perusahaan kan, nggak kurang-kurang sekarang tuh startup, tapi banyak juga yang gagal kan dibanding dengan yang berhasil. Jadi saya tuh pernah dapat itu apa namanya, hal ini yang berbeda gitu Mas. Waktu itu kan kita pernah, kalau Mas ingat, saya ikut kelas Mas juga di Greens gitu. Saya pernah dapat training beda tapi di tempat yang lain, tapi ada satu hal yang mungkin perlu diingat gitu, kayak saya nambahin nih ya, apa namanya, kayak ada design thinking ya namanya. Satu lagi cabang dari business understanding yang perlu diketahui itu mungkin design thinking. Jadi ada quotes yang juga saya senang gitu, yang mungkin yang selalu saya ingat gitu ya dalam memecahkan masalah sama mau clear out gitu apa yang perlu kita selesaikan. The process is flexible, but the principle are not flexible. Proses untuk menyelesaikan sesuatu itu fleksibel, tapi prinsipnya enggak. Prinsip itu contohnya efisien, efektif, gitu ya, disukai oleh klien. Terus ya apa namanya, saya juga pernah punya project gagal gitu ya. Gagal nggak selalu berhasil, tapi sering gagal juga. ya karena kadang apa yang kita lihat itu tidak sama dengan customer atau atasan ya, bisa atasan lihat gitu. Tapi yang paling penting sih kayaknya satu prinsip lagi, makanya ada MVP gitu ya kalau di IT, getting started itu more important gitu. Getting started terus create gain gitu dibandingkan dengan desain yang sempurna. Iya. Gitu. Ya, mulai aja dulu ya. Ya, lebih bagus cepat dimulai ada hasilnya dibandingkan menunggu yang sempurna untuk di-launch. Iya. Ya saya tambahin itu aja sih dari beberapa hal yang pernah, kegagalan yang pernah saya hadapi gitu. Nggak cuma banyak proyek juga yang gagal gitu ya. Itu proyeknya bukan proyek-proyek ini ya, proyek-proyek kantor aja. Kita mau implement apa gagal. Ya pernah juga ditanya kira-kira gimana sih cara memecahkan masalah ya, itu kadang ada quotes yang saya senang itu, proses fleksibel, but the principle are not flexible. Terus satu lagi lebih bagus memulai dengan segera, dengan minimum requirement, kita tes segera mungkin dapat feedback untuk diperbaiki dan diimprove, dibandingkan nanti kita coba produk yang sempurna tiba-tiba gagal gitu. Benar. Itu aja paling nambahin Mas. Sip. Thank you buat tambahannya ya. Yang kedua itu ya, mulai aja dulu ya, kayak Tokopedia hashtagnya. Waktu itu saya ke kantor Gojek di India juga, dia siapa ya, si Nadim kalau nggak salah, di salah satu dinding ada posternya, quote-nya Nadim gitu, dia bilang ide kita bisa di-copy tapi eksekusi kita itu nggak bisa di-copy. Jadi yang mahal tuh eksekusinya sebenarnya, karena ide gampang banget sekarang di-copy ya. Kayak kita di kantor baru mikirin sesuatu, kok Shopee udah bikin gitu misalnya, kok si Grab udah ngerjain gitu. Tapi eksekusinya nggak bisa di-copy. Nah, itu juga quote yang saya suka sih. Tapi yang dari Mas Bayu juga saya senang tuh, yang prosesnya kita bisa fleksibel ya. Kita bisa lihat dari angle mana aja itu fleksibel. Yang penting prinsipalnya itu jangan diganggu gugat gitu, harus efisien, harus efektif, harus DLL itu. Itu thank you banget buat tambahannya. Oke, kita ke case tadi ya, guys. Ini saya ambil dari GoFood aja contohnya. Ya, contohnya jadi MTU-nya GoFood. Nah, ini MTU ini salah satu metrik yang sering kita pakai, monthly transacting users. Jadi
satu orang itu, kalau satu orang dibilang MTU di bulan itu kalau dia order at least sekali, itu dia udah masuk MTU. Kalau dia ternyata ordernya 20 kali, dia tetap MTU. Gitu. Jadi pokoknya transacting dalam satu bulan ya, makanya monthly transacting users. Nah, di 2021 itu stagnan nih. Sebelum COVID tuh lebih tinggi, jadi kita masih belum bisa mencapai level MTUs sebelum COVID. Nah, kenapa nih? Padahal sekarang kan udah, ya ini nanti teman-teman pikirin ya problem statement-nya atau hipotesanya. Hipotesanya kan sekarang udah setahun, hampir 1,5 tahun pandemi ya, tapi kok orang-orang tetap pada kemana gitu? Maksudnya user-user GoFood yang dulu itu pada kemana gitu? Kenapa kita sekarang stagnan dan mereka udah nggak order? Yang dulu sempat order, kenapa mereka udah nggak order lagi? Oke, we need to formulate the right campaign nih to attract those users to come back. Jadi orang-orang yang dulu udah pernah order dan sekarang nggak order lagi, kita mau kasih campaign khusus buat mereka supaya mereka order lagi. Itu sih soalnya, case-nya kayak gitu. Nah, yang teman-teman akan coba diskusi ini bareng sama teman-teman di grupnya, itu framework yang tadi. Ya, problem statement-nya apa, bisnis objektifnya apa, hipotesanya apa, ada apa enggak, ya kalau ada. Kalau nggak ada, ya langsung aja ke matriksnya. Matriksnya mau di-track apa nih untuk case ini. Terus data points apa yang akan diambil, yang akan kita pakai buat solving problemnya. Gitu. Jelas nggak soalnya? Mungkin bisa dibantu sama Kamal ya buat bagi-bagi grupnya. Mungkin juga. Oke, bentar lagi teman-teman dimasukin ke breakout Zoom ya. Jadi ini nanti silakan inviting-nya di accept. Oke. Ini saya kan tetap share ya screen-nya biar kelihatan soalnya kali ya. Silakan teman-teman yang belum join bisa segera join. Kita ada 7 room ya, Mas. 7 ya. Masing-masing 3 ya? 3 atau 4 ya? 3 sampai 4. Oke, tadi lupa bilang lagi ini berapa lama. Oh, nanti nggak apa-apa. Nanti saya masuk aja ke masing-masing grupnya untuk. Ini berapa lama, Mas? Nah, paling 20 menit kali ya. 20 menit. Lamaan nggak? Nah, kita masih punya banyak waktu juga sebenarnya. Jadi 20 menit harusnya 20 sampai 30 sih. Nanti kalau mereka minta perpanjangan waktu masih bisa juga. Oke. 20 dulu deh ya. Oke. Oke, kalau kayak gini saya share screen tuh mereka masih bisa lihat nggak ya? Enggak, Mas. Enggak ya? Jadi gimana ya? Gimana caranya ya? Harus ini sih ada yang keluar atau masuk ke Zoom utama ini. Semoga mereka bisa udah screenshot sih tadi lupa juga. Oke, atau kalau saya screenshot ke chat itu masuk kan ya ke chatnya mereka semua? Masuk. Coba ya. Shot. Terus kirim ke chat. Mana ya? File. Oke, hai teman-teman, gimana? Udah selesai nggak diskusinya? Seru nggak?
kayaknya pada ini ya, pada kalau dilihat sih rata-rata bingung antara matrix sama data points ya. Tadi kurang dijelasin juga sih. Jadi metrik itu something yang akan dimonitor. Ya kayak ini kan kita mau bikin campaign ya misalnya. Kita bikin campaign dan metriknya kita monitor nih si MTU ini bergerak nggak dia angkanya setelah kita ngadain campaign. Ini yang kita monitor. Jadi metrik itu selalu dimonitor atau di-track, tapi nggak cuma satu ya, bisa lebih dari satu. Misalnya ada total transaksinya, ada total harganya misalnya yang dimonitor, jadi bisa macam-macam. Nah, kalau data points itu yang akan di-explore nih, kita akan analyze, kita akan query, kita akan coba lihat trennya untuk ngebantu kita formulasi campaign-nya ini atau bikin promonya. Ya, data points kayak misalnya jumlah transaksi bulan lalu, rata-rata jumlah transaksi sebelum COVID, misalnya kayak gitu-gitu, itu data points. Itu sih. Oke, ada yang mau volunteer buat present? Tadi saya lihat udah pada ini diskusinya pada heboh. Ada yang mau present kayaknya bisa 1 atau 2 grup. Ada. Kalau nggak ditunjuk aja ya. Mau volunteer apa mau ditunjuk? Tunjuk aja kali, Mas. Oke, siapa ya random? Mungkin Kamal deh yang random tunjuk deh. Siapa ya? Perwakilan dari room 1 deh, 1. Yang di room 1 tadi siapa? Kalau nggak tunjuk Kan namanya aja. Perwakilan dari room 1. Oh, tunjuk nama ya, Mas? Iya, jadi nanti dia atau grupnya, teman-teman di grupnya bisa. Oh, tuh. Oh, ada. Oke, Mas Ade Wirahman. Oke, Mas Ade. Ketahuan deh sama Mbak Niki. Silakan Mas Ade. Ini pakai slide kan ya? Atau gimana? Bebas. Pakai slide aja deh ya. Boleh. Oke, boleh. Oke, izin share screen ya. Bentar. Oke. Malam teman-teman, malam Mas Noel, Mbak Niki dan Mas Mal itu. Jadi kami dari Room 1 akan mempresentasikan itu case study yang sudah berusaha kami explore lah. Jadi yang pertama kan itu untuk menyelesaikan masalah kan harus mendefinisikan masalah dulu kan ya. Jadi masalahnya itu monthly transacting users-nya ini udah kelihatan kan ya? Maaf belum tanya. Jadi masalahnya MTU-nya ini belum mencapai itu tidak mencapai angka yang biasanya yang sebelum terjadi COVID. Kan itu kan aneh. Soalnya karena COVID memaksa kita buat bekerja dari rumah, harusnya penggunaan servis-servis kayak Gojek dan lain-lain itu meningkat kan ya. Tapi entah kenapa penggunaan GoFood malah tidak sesuai, lebih rendah daripada masa sebelum COVID. Betul. Itu hal yang aneh kan ya. Nah, jadi hipotesis yang berusaha kami ituin tuh mungkin ini karena COVID, karena Indo itu banyak yang pekerja informal dan mungkin banyak layoff juga. Jadi pada cash trap gitu. Jadi biar bisa melakukan itu kehidupan sehari-harinya, GoFood itu dikorbankan demi servis-servis yang lain gitu dari Gojek. Atau mungkin juga karena mereka informal worker, terus itu tabungannya habis, mereka pada milih pulang ke rumah, terus ya udah nggak pakai Gojek sama sekali. Dua hal itu sih yang berusaha kami ituin. Oke.
Terus nah matriks yang akan kami gunakan itu kalau nggak salah si MTU ini, terus berapa total transaksinya dan aktivitas customernya di app-nya, biar kita bisa bandingin gimana sih penggunaan GoFood dibanding service-service Gojek yang lainnya. Terus data points yang dipakainya itu transaksi si GoFood dan service-service lain sebelum COVID-19 terjadi dan sesudahnya dan sesudah campaign dilakukan maksudnya. Mungkin itu sekian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Oke. Thank you Mas Ade dan grup. Nah ini paling inputnya ini sih. Maksudnya ini bagus tadi udah ada hipotesanya, udah ada problem statement dan objektifnya ya. Jadi coba gimana nih rasanya kayak coba menalar bisnis itu ya? Ya itu, soalnya nalarnya belum kebentuk Mas Noel, jadi ya itu masih seadanya. Sorry ya. Nggak apa-apa. Thank you banget, bagus kok. Nah paling di sini sih kayak tadi ya antara metrik sama data points itu. Jadi metrik itu dia harus menjawab problem statement-nya sebenarnya. Jadi kalau kita melihat MTU meningkat, berarti kita mulai bisa melihat improvement di masalahnya, ya kan? Total transaction bisa juga, tapi dalam hal ini mungkin bukan metrik utama, ya bisa jadi metrik tambahan atau metrik pendukung itu. Nah, yang saya mau tanya yang customer within apps ini maksudnya apa nih? Kayak berapa lama mereka pakai aplikasi gitu ya? Nah itu mungkin salah satunya. Walaupun sebenarnya saya juga nggak ngerti sih. Iya nggak apa-apa. Soalnya kayaknya itu metrik yang bisa nge-track penggunaannya app Gojek sih. Itu yang kami itu pikirin di situ. Ya walaupun proxy sih. Jadi tapi masih bisa lah. Ya nggak apa-apa. Memang ya buat yang kerja di Gojek sih ngerti ya kayak metrik data points-nya apa aja, tapi kalau buat yang di luar biasanya memang proxy nggak apa-apa juga. Nah, paling itu juga bisa dimasukin data points sih. Jadi intinya data points ini yang dipakai untuk ngedesain campaign atau promonya. Dan kayak promo itu akan ditargetin ke orang-orang yang aktivitas di aplikasinya gimana misalnya. Gitu. Jadi data points ini dipakai buat ngedesain promonya. Dan sukses atau enggaknya si campaign ini nanti dimonitor pakai matrix. Ya, kalau MTU-nya nambah berarti campaign-nya sukses gitu. Kalau total transaction-nya nambah berarti campaign-nya sukses gitu misalnya. Oke. Kok gitu sih? Kayak lega gitu ya. Oke. Thank you, Mas Ade. Makasih juga, Mas Noel. Ya, mungkin habis ini satu lagi ya, karena udah satu lagi ya, Mas. Ya, satu lagi deh, Mas Kamal. Oke, kita tunjuk aja deh, Mas Bayu Wirawan. Oke, Mas Bayu. Tunjuk yang itu Mbak Mutia. Oh. Nanti enggak, Mas Bayu aja yang present. Aduh. Saya bantu share screen ya. Oke, boleh. Beneran mau share screen? Iya kan, bener kan? Mau share screen? Iya, ya udah, boleh deh. Oke. Sebentar ya. Oh iya, BTW, maaf ya, ini namanya moderator Mutia. Sebetulnya bukan moderator di sini, tapi nggak tahu kenapa nggak bisa diganti. Nggak apa-apa, Mbak. Maaf ya, bukan moderator di sini. Aku juga kaget tadi. Namanya misleading. Iya, nggak bisa diganti. Sedih. Nah, mantap. Oke, sebelumnya selamat malam semua. Perkenalkan saya Mutia, perwakilan dari grup 6. Kita punya Mbak Nela, punya Mas Bayu, punya Mas Habibullah ya. Jadi
kita di sini mau sedikit jelasin aja sih tadi hasil discussion kita tentang case yang udah Mas Noel berikan sebelumnya. Jadi kita di sini udah ngelis beberapa poin yang mau didiscuss. Yang pertama problem statement. Jadi kalau kita ngelihatnya problem statement itu sebetulnya secara garis besar ada dua. Yang pertama kita menemukan nih adanya stagnan di data monthly transaction user di tahun 2021. Nah, data tersebut bisa jadi juga karena adanya COVID. Dan yang kedua, stagnan di MTU itu bisa jadi juga karena a lot of GoFood users seem to have stop ordering gitu. Dan itu juga bisa disebabkan karena COVID. Nah, dengan adanya problem itu, kita inisiatif nih untuk meng-increase MTU itu dengan kita inisiatif untuk meng-increase MTU itu. Jadi kita ingin user itu bakalan balik lagi ke kita. Dengan apa? Dengan kita membuat campaign. Nah, jadi hipotesis kita dalam case ini adalah kita harap campaign itu bakalan attract user untuk comeback and user GoFood again ke aplikasi kita. Dengan itu kita bisa increase our MTU seperti itu. Nah, untuk matriksnya sebenarnya kita bisa detailin lagi nih, ada primary matrix, ada juga secondary matrix. Tapi untuk primary matrix kita itu kita pakai monthly transaction users. Jadi kita mau ngecek nih apakah dengan campaign MTU kita tuh will increase or not. Nah, ada beberapa secondary matrix yang bisa kita consider juga di sini, seperti order per user. Jadi kita bisa nge-track nih apakah dengan campaign itu order per user kita naik atau enggak gitu. Nah, sebetulnya juga banyak sih yang kita bisa observe, kayak number of click of campaign atau number of click per usernya dan lain-lain gitu. Nah, terus untuk data poinnya kita butuh beberapa data seperti count of verified order per user, terus juga kita misalkan bisa pakai data RFM atau resensi, frekuensi, dan monetary ya. Nah, data-data itu kita pakai buat menunjang matriks yang tadi kita udah sebutkan. Terus data poinnya juga kita bisa pakai seperti merchant type dan product type. Jadi data point ini kita bisa sebetulnya untuk secondary matrix. Jadi kita bisa ngelihat juga nih trend-trend of merchant dan trend-trend of product yang cenderung dibeli user tuh seperti apa sih sebelum dan sesudah adanya campaign atau sebelum dan sesudah adanya COVID gitu. Nah, untuk rekomendasi sebetulnya kita belum bisa ngasih rekomendasi nih dengan sampai sini. Karena kenapa? Karena kita belum tahu nih hasil dari campaign kita seperti apa dan juga current condition-nya seperti apa. Jadi rekomendasi yang kita berikan dengan adanya analisis ini, kita cuma bisa lihat dua hal. Yang pertama, whether we should implement campaign atau enggak. Yang kedua, what type of campaign sih yang sebetulnya customer kita bakalan suka. Gitu dari kelompok 6. Thank you. Sekiranya ada yang mau ditanya bisa langsung klik link di bawah ini ya guys, nggak ada yang gitu. Atau dari Kanuel ada feedback nih Kak terkait dengan finding yang kita buat. Ya, thank you ya Mutia, Bayu, dan aduh lupa siapa lagi. Dan grup. Sip. Ya, suka sih problem statement-nya, ada dua itu. Dia saling berhubungan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bisa jadi satu juga sih, nggak apa-apa. Itu, tapi bagi dua juga it's okay, karena satunya stagnan, satunya ngeliat dari sisi stagnan, satunya ngeliat dari sisi user yang lama udah nggak order lagi gitu ya. Karena sebenarnya untuk MTU kan bisa diperoleh dari bikin user lama transaksi lagi atau kita cari user baru, ya kan? Jadi sebenarnya itu sih untuk dua problem statement ini juga. Nah, makanya bisnis objektifnya, nah kalau di sini kan increase MTU dari yang user lama kan, yang comeback. Itu. Berarti kita approach-nya nanti bukan untuk cari user baru, tapi kita cari user-user lama dan kita coba kasih insentif ke mereka supaya order lagi. Gitu.
data point-nya. Nah, sebenarnya data point ini nanti bisa dipakai buat segmentasi segmentasi campaign-nya, ngedesain campaign-nya. Jadi let's say segmen pertama campaign yang diskonnya 20% misalnya buat orang-orang yang pernah, yang misalnya apa ya, sebelum COVID dia pernah order GoFood, verified ordernya itu di atas 5 misalnya sebulan. Nah, untuk yang di atas 5 ini kita kasih diskon 20%, let's say. Untuk yang di bawah 5 kita kasih diskonnya 30% lebih banyak supaya lebih tertarik lah buat order lagi. Itu bisa juga segmentasinya berdasarkan merchant type itu ya, yang fast food atau Japanese atau apa gitu. RFM juga bisa dipakai buat segmentasi, product type juga bisa. Itu sih, jadi rekomendasinya sebenarnya bisa segmen-segmen itu. Kita rekomen pakai ini, bikin segmen ABC misalnya. Rekomen treatment-nya gimana ya? Mungkin untuk rekomen treatment lebih kompleks ya, nggak segampang itu. Harus diskusi dulu sama bisnis, budgetnya juga kan. Kita punya budget nggak untuk ngasih diskon 20%, 30%? Berapa kali diskonnya, kayak gitu-gitu. Itu banyak banget sih yang harus didiskusiin. Tapi udah, maksudnya thank you, it's good buat dapetin sense-nya. Oke, sip. Thank you, Kak. Thank you semuanya. Grup 6. Iya. Thank you, Grup 6. Oke, ini udah lewat jam 9, tapi saya jawab pertanyaan satu ya dari Witrajat Mika. Pendekatan pencarian data lewat pendekatan apa? Karena semakin luas bisa jadi semakin bias. Iya, betul. Jadi makanya kita selalu limit metriknya atau data points-nya ada berapa yang mau kita lihat. Kalau semakin banyak juga akhirnya terlalu banyak, akhirnya kita jadi bingung kan. Sebenarnya yang penting yang mana sih gitu. Jadi ada ini sih, kita bisa explore. Makanya ini tergantung juga seberapa familiar kita sama data-data yang ada, data-data yang available. Terus kita mulai cari korelasi biasanya. Setelah kita cari data yang available tadi, kita cari korelasinya. Misalnya antara jumlah order tahun lalu sama sama MTU tuh berpengaruhnya gimana, linear apa enggak sih korelasinya. Kan bisa aja orang cuma order sekali dalam 3 bulan gitu, ya kan, dia dihitung MTU di salah satu bulan doang kan sebenarnya. Tapi ada juga yang ordernya banyak, ada yang order 20 kali tapi cuma dalam sebulan, tetap MTU 1 dalam sebulan gitu. Jadi nggak dihitung 3 bulan meskipun jumlah ordernya 1 sama 20. Nangkep nggak maksudnya? Ya, ada yang orang yang ordernya dikit, ada orang yang ordernya banyak. Tapi tetap aja dalam 1 bulan mereka dihitung sebagai 1 orang. Kan? Nah, kayak gitu-gitu sih. Jadi ada metrik-metrik yang kita lihat korelasinya positif apa enggak. Kira-kira kalau kita explore, dia bisa, impact-nya bisa signifikan apa enggak buat ngegerakin, buat naikin jumlah MTU. Gitu sih pendekatannya, biasanya dari korelasi, dari bisa juga dari past experience, ya kan? Misalnya tahun lalu pernah juga ada campaign kayak gini, terus mereka pakai data points yang kayak gini, terus kita pakai lagi, which is nggak apa-apa. Gitu sih. By the way, yang nanya masih di dalam room kan? Oke, masih. Oke. Gitu aja sih. Semoga pengalaman workshop-nya berguna ya, bisa dipakai juga buat di kerjaan kalau udah balik ke kantor. Ya, itu aja. Karena udah jam 9. Ada closing statement nggak, Mas? Itu closing statement-nya. Oke, semoga bisa dipakai. Semoga berguna. Oke, semoga berguna dan semoga bisa dilatih terus ya, teman-teman. Jangan dilupain yang udah dipelajarin.
Gitu. Oke, thank you. Oke, baik. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Noel yang sudah berbagi ilmu pada malam hari ini bersama kita semua ya, terkait dengan business understanding, dan tadi juga teman-teman sudah diarahkan untuk hands-on ya, langsung praktek gitu kan, praktek sederhana. Semoga seperti yang telah Mas Noel katakan bahwa apa yang beliau sampaikan di workshop ini bisa kemudian nanti berguna dan bisa dipraktekkan mungkin di kantor atau yang lainnya. Oke, teman-teman semua, kami ucapkan terima kasih sudah mau bergabung bersama kami di workshop kali ini, dan kami mohon kesediaannya untuk dapat mengisi link feedback di room chat sudah saya kirimkan untuk linknya untuk perbaikan dari workshop dan webinar kita selanjutnya. Kemudian berupa informasi tambahan bahwa besok ya, lusa tanggal 27 dan 28 insya Allah kita akan ada free webinar yang topiknya sangat menarik tentunya. Jangan lupa untuk kepoin di Instagram kita di Pacman AI, atau juga sudah kita nanti akan tweet juga di akun Twitter kita di Pacman AI. Kemudian untuk teman-teman semua yang berminat untuk ikut non-degree program ya, yang sudah saya jelaskan tadi di awal, boleh banget untuk bisa tanya-tanya dulu, mungkin masih ada yang bingung, langsung aja kontak kita di akun Instagram boleh, Twitter juga boleh, dan nanti mungkin akan diarahkan ke WA ya untuk diskusi lebih lanjutnya, seperti itu. Nah, semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya, dimanapun teman-teman berada, dan semoga bisa menjadi orang-orang yang sukses ke depannya. Amin. Dan mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Semoga nanti bisa memperbaiki kualitas dari webinar dan workshop kita ke depannya ya. Terima kasih. Demikian. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.